Halo teman-teman, yuk kita bahas tentang betapa pentingnya satu produk ini yang menurut pendapat gua dan selalu gua ingetin dan selalu gua kasih tahu ke kalian bahwa dari semua step, dari semua apapun yang kalian lakukan, ini adalah yang terpenting. Jadi kalau gua pribadi lebih baik tidak melakukan semua itu, tapi gua hanya melakukan satu hal ini. Apa? Jadi gue lebih memilih menjaga kulit gua dari sinar UVA dan UVB. Setuju nggak sih? Setuju. Dan kalau misalkan kalian belum tahu ya, kita bahas lagi dari awal aja, refreshing ya teman-teman. Apa manfaatnya kita menjaga kulit kita dari sinar UVA dan UVB gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, tapi kalau misalkan udah tahu, kita refresh lagi yuk ya. Jadi efek buruk dari sinar UVA ya, kalian tahu banget mungkin komedo, jadi bikin berminyak, jadi bikin kusam, jadi bikin fine line, wrinkle dan segala macam itu. Terus UVB itu dia efek buruknya adalah kebakar. Jadi kalau misalkan kalian panas-panasan tuh jam 12, itu adalah UVB yang bisa bikin kulit kalian kebakar, iritasi, kemerahan, bahkan jadi gosong. Nah, gimana cara mencermatinya ya teman-teman, karena sekarang banyak banget yang bahas tentang semua skincare, semua ini, semua itu gitu ya, dan tanpa terkecuali menurut pendapat gue yang harus dibahas saat ini adalah penggunaan dari sunscreen, sunblock atau tabir surya. Karena kalau kalian sadar, kalian tahu banget sekarang sampai kosmetik aja pakai sunscreen, pakai SPF, pakai PA-nya yang plusnya 4 kali gitu ya. Terus udah gitu, kalau misalkan kalian sadari setiap kali kalian menggunakan yang namanya skincare, itu kalian pasti diingatkan, kalau kalian pakai kandungan ini jangan lupa ya, siangnya itu harus pakai tabir surya, harus pakai sunscreen. Itu kan, benar nggak sih teman-teman? Jadi makanya gue selalu bahas dan kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan, dan gue memilih untuk tidak melakukan semua hal, tetap melakukan satu hal, yaitu menggunakan sunscreen. Kita bakalan langsung aja teman-teman. Nah, untuk pembahasan sunscreen ini, kenapa gue bahas yang kayak kok serius amat gitu ya, karena mau nggak mau gue adalah orang yang mendapatkan efek buruk dari sinar matahari atau sinar UVA dan UVB teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih ya, ini ada yang namanya melasma, ada bekas jerawat, ada yang namanya kemerahan, ada yang namanya komedo. Kulit gue jadi agak kusam gitu ya, walaupun sekarang memang udah jadi cerah, skin barrier udah oke. Dan tapi tetap gitu loh, gue tetap mau melindungi kulit wajah gue dari yang namanya sinar UVA dan UVB. Nah, seperti gue selalu ingetin ke kalian, sebelum pakai sunscreen ya teman-teman, kita bakalan pakai yang namanya skincare dulu. Nah, untuk penggunaan skincare gue selalu ingetin ke kalian kan, setelah kalian cuci wajah kalian, tepuk-tepuk dengan anduk atau keringkan dengan anduk, baru kalian langsung gunakan yang namanya toner. Nah, kebetulan sekarang gue lagi pakai toner dari Skinfood. Penggunaan serum menggunakan yang namanya dari L'Oreal, ini yang Revitalift Hyaluronic Acid 1,5%. Biasanya kalau misalkan gue mau pergi itu tergantung, kalau misalkan gue mau pakai kosmetik atau apapun itu, gue bakalan pakai serum yang lainnya untuk bisa memaksimalkan kondisi penggunaan dari kosmetik gue. Seperti misalkan tambahin lagi serum yang bisa bikin lengket gitu kan, supaya si kosmetiknya lebih tahan lama, tambahin primer segala macam. Nah, tapi kalau misalkan gue nggak kemana-mana, gue stay di rumah, gue bakalan lanjut menggunakan yang namanya moisturizer. Nah, sekarang gue lagi pakai yang dari Derma Express, ini yang Sunflower Emulsion. Nah, selanjutnya yang terpenting yang dari tadi gue bahas ya teman-teman, yaitu penggunaan sunscreen. Sekarang ini gue lagi pakai dari Skintific yang 5 Ceramide Serum Sunscreen. Udah kurang lebih 2-3 bulanan terakhir ini ya. Dan kenapa gue sharing produk ini? Oke, untuk pemilihan sunscreen kalau menurut pendapat gue itu lumayan tricky. Kenapa? Gue udah coba banyak banget dari A sampai Z sunscreen yang istilahnya bisa support dari kebutuhan kulit gua. Kenapa gua bilang seperti itu ya teman-teman? Karena nggak semua sunscreen itu bakalan cocok di atas kulit kita, khususnya apalagi gua yang pori-porinya gede, berminyak gitu ya, kombinasi segala macam. Selain dia bisa gatal, iritasi, terus clog pores yang pasti ya, karena ada beberapa sunscreen yang menurut pendapat gua nggak cocok di atas kulit gua, dan dia bikin apa namanya, penyumbatan pori-pori, terus gatal, iritasi, terus biasanya jadi jerawat dan beruntusan. Produk dari si Skintific ini ya teman-teman, karena dia mengandung Tinoserb SM, dimana dia
tidak bikin iritasi. Jadi selain dari melindungi dari UVA dan UVB, dia juga bantu untuk lindungin dari blue light gitu ya. Jadi ada blue light protectionnya. Nah ini ya jelas lah ya, karena judulnya aja udah 5 step ceramide. Kalian udah tahu banget, gue udah bahas berulang kali keuntungan atau manfaat dari ceramide itu sendiri adalah dia bantu untuk memaksimalkan penyerapan semua kelembapan di atas kulit wajah kita ya. Jadi barrier skinnya itu diperbaiki supaya nyerepin semua skincare atau manfaat atau kandungan yang ada di skincare yang kita pakai itu bisa maksimal. Itu dia teksturnya ringan banget ya. Jadi biasanya kan pakai 2 jari tuh ya teman-teman. Setelah pakai 2 jari itu disebarin ke seluruh wajah. Nah ini tuh dia ringan. Jadi walaupun gua pakainya itu banyak, tapi dia itu tidak bikin nambahin yang namanya white cast, dan dia cepet banget meresap tuh. Jadi dia bener-bener sangat amat ringan, tidak ada yang namanya lengket, bener-bener kayak apa ya, kayak air gitu tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi dia langsung meresap. Sekarang banyak banget ya di luar sana yang lagi kayak ngetren gitu loh, nyoba sunscreen pakai apa, kamera UV gitu. Tapi kan nggak semua orang ya, kalau menurut pendapat gue, punya alat itu gitu ya. Kalau gue sih pastiin bahwa nyebarinnya itu yang nggak terlalu yang kayak bikin hilang gitu ya. Karena kebanyakan dari sunscreen di luar sana itu dia ada white cast. Nah kalian bisa lihat nih, tadi barusan gue tambahin lagi, tapi dia nggak ada white cast ya. Jadi nggak mengganggu penampilan gue pada saat gue pakai. Terus udah gitu, kelebihannya selama gue pakai serum sunscreen dari Skintific ini, dia itu nggak bikin nambahin minyak. Dan pada saat gue cuma nyeting menggunakan yang namanya powder atau loose powder aja gitu, dia itu nggak bikin berminyak, nggak bikin keki, nggak bikin gatal ya. Dan pastinya kalau misalkan kalian selalu komplain dengan yang namanya perih di mata setelah penggunaan sunblock, itu kalian harus set ya, atau gunakan powder di bagian mata kalian. Kalau misalkan kalian penasaran ya, udah berulang-ulang kali kayaknya, udah kesekian kali gue bahas produk-produk dari Skintific, karena memang dia bantu banget untuk bisa jaga apa ya, skin barrier kulit gua gitu ya. 5 step ceramide-nya itu bantu buat bikin si kulit melakukan penyerapan terhadap kelembapan ya, dimana dia bisa bikin semua kandungan-kandungan skincare itu cepat meresap dan manfaatnya bisa kerasa ya teman-teman. Jadi bisa cek aja langsung ke Skintific ID Instagramnya, TikToknya Skintific Indonesia, harganya 116.000. Shopee-nya nanti gue bakalan coba link di description box di bawah. Jangan lupa belinya pas promo. Terus kalau misalkan kalian tanya setelah penggunaan sunscreen pakai powder, kan katanya harus reapply ya kan. Nih gue pakai dari Skintific juga ini yang All Day Light Sunscreen Mist. Oke, nanti kita bakalan bahas ini ya setelah gue coba berulang-ulang kali. Dan ini honestly gue udah beli 2 botol ya, jadi udah habis 1 botol teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya sharing gue tentang gimana caranya gue menjaga kulit wajah gue, melindungi kulit wajah gue dari efek buruk sinar matahari ya. Kalau misalkan kalian lupa, please selalu pakai sunscreen untuk menjaga kecantikan kulit kita. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu sharing gue tentang gimana caranya gue menjaga kulit wajah gue supaya tidak nambahin lagi spot di atas wajah, tidak nambahin lagi wrinkle, tetap bikin kulit gue kencang, memaksimalkan semua penggunaan skincare itu ya. Gue pakai serum sunscreen dari Skintific ini. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye.